Kemudian dengan capek Rp12.150.000, itu estimasi pengembalian modal teman-teman yaitu selama 4 bulan saja. Nah, di sini ketika kondisi tinggi dan juga rame bisa konsisten, teman-teman itu dalam 4 bulan sudah bisa balik modal. Nah, di sini yang harus teman-teman sampaikan juga ke investor tentunya, biar lebih menarik mereka untuk menginvestasikan dananya ke bisnis teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita lanjut di part kedua dalam video perhitungan studi kelayakan bisnis. Oke, kita buat template ini teman-teman. Silakan disimak karena ini akan sangat berguna dalam kaitannya dengan estimasi berapa lama waktu pengembalian dari modal yang sudah kita keluarkan untuk membuka sebuah bisnis. Dalam hal ini kita contohkan bisnis warung nasi goreng teman-teman. Jadi silakan teman-teman simak dan juga teman-teman kerjakan. Kita kerjakan bareng-bareng di Excel yang di part pertama sudah kita susun bersama. Oke, kita lanjut. Ya, dimana sebelumnya kita sudah membuat perhitungan BEP ataupun break even point, di mana titik impas kita tidak untung, kita tidak rugi juga dalam bisnis nasi goreng, yaitu kita harus menjual 19 porsi per hari supaya kita bisa mencapai titik impas. Tahap selanjutnya kita akan lihat berapa porsi yang harus kita keluarkan supaya kita bisa mencapai nilai ROI tertentu teman-teman. Oke, kita susun di sebelahnya saja ya teman-teman biar lebih mudah dalam melihat. Kita kasih judul terlebih dahulu. Di sini return on investment, ataupun dalam dunia bisnis kita sering menyebutnya sebagai ROI teman-teman. Kita kurung ROI. Nah, ini adalah salah satu analisis dan juga perhitungan yang sangat penting dan sangat vital, dan biasanya teman-teman investor itu seringkali melihat return on investment sebelum mereka menginvestkan dananya ke sebuah bisnis. Jadi teman-teman, saran saya harus dihitung benar-benar berapa ROI yang akan teman-teman peroleh dalam menjalankan sebuah bisnis dari teman-teman. Oke, di sini kita taruh beberapa keterangan ya teman-teman. Kita taruh uraian. Ada penjualan tentunya, nanti kaitannya dengan penjualan, dan juga ada margin dan estimasi hari per bulan, dalam artian hari teman-teman jualan ya, juga laba kotor per bulan, dan ada OPEX dan laba bersih. Terus ada informasi mengenai capek teman-teman dan juga ROI. Nah, ini beberapa faktor yang harus kita masukkan dalam perhitungan ROI ini teman-teman. Penjualan, oke, kita ambil data dari sheet ataupun dari kolom yang sebelahnya teman-teman. Penjualan yaitu 19 porsi per hari. Oke, kita tulis di sini 19 porsi per hari. Kemudian margin yang kita peroleh yaitu kita taruh dari sini teman-teman. Nah, ini Rp5.816. Oke. Kemudian jumlah harinya kita taruh tadi 30 hari ya teman-teman. 30 hari. Kemudian kita akan mengetahui berapa laba kotor yang kita peroleh dari informasi yang di sini. 19 dikali jumlah margin dan juga dikali jumlah hari dalam sebulan. Oke. Rp3.400.000 per bulan. Ini harusnya sama dengan yang sudah kita tulis tadi sih, karena kan ini BEP ya teman-teman. Oke, sorry, kita tulis dulu di sini keterangannya yang BEP. BEP.
Harusnya 3,4 juta ini sama dengan di sini teman-teman. Nah ini 3,4 juta per bulan laba kotornya. Karena kan dia harus bisa mengcover semua pengeluaran yang OPEX di sini teman-teman. Jadi hitungannya bisa BEP. Oleh karena itu kita lanjut. Di sini ada OPEX. Kita taruh dari di sini teman-teman. Sehingga tentu laba bersihnya akan 0. Nah, karena BEP ya, jadi laba bersihnya pasti 0. Oke. Nah, kemudian CAPEX. Kita masukkan juga data CAPEX di sini, teman-teman. Nah, ini 12.150.000 rupiah. Ini data terkait dengan gerobak, peralatan makan, kemudian meja kursi, HP dan lain sebagainya. 12.150.000 rupiah. Kemudian ROI-nya tentu di sini ROI belum bisa kita hitung. Karena apa? Karena di sini adalah BEP, jadi kita tidak bisa menghitung ROI-nya. Oke, kita siapkan terlebih dahulu aja, nggak apa-apa. Oke, ini dalam hal BEP ya teman-teman. Perlu kita ketahui, nanti akan ada beberapa kondisi yang harus kita hitung. Di antaranya, di sini kan BEP. Sudah kita hitung ya. Dengan 19 porsi per hari, itu akan BEP. Oke, kita asumsi pakai perhitungan, misal di sini penjualannya kita lakukan sebesar 25 porsi per hari, teman-teman. Kita copy aja. 25 porsi per hari. Dengan margin yang sama tentu. Kita ambil aja margin yang sama, jumlah hari pun sama. Kita copy semuanya aja, teman-teman. Satuannya. Oke, kemudian jumlah hari sama, margin sama, kemudian kita harus hitung juga jumlah laba kotor yang kita hasilkan ketika kita jual 25 porsi per hari. Oke, nah di sini ketemu teman-teman laba kotor per bulan yaitu 4.361.995 rupiah. Nah dengan OPEX yang sama, OPEX-nya kita ambil dari sini 3,4 juta, sehingga kita akan peroleh laba bersih. Sebentar, nah di sini kita akan peroleh laba bersih sejumlah 961.000 rupiah. Nah, di sini dengan jumlah laba bersih segini dan juga CAPEX yang kita keluarkan 12.150, sehingga ROI di sini baru bisa kita hitung, teman-teman. Oke, tentu teman-teman pasti sudah menduga dan sudah tahu ya rumus dari ROI ini. Rumusnya yaitu sederhana, yaitu adalah CAPEX dibagi dengan jumlah laba bersih yang kita hasilkan. Nah, sehingga di sini ketemu angka 12,6 bulan. Kurang lebih 1 tahun lah. Jadi gini, cara menghitungnya gini. Oke, ini saya anggap sebagai asumsi rendah ya, ketika penjualan rendah ya teman-teman. Kita asumsi ketika kondisi rendah. Nah, dengan kita jualan 25 porsi per hari, kita akan memperoleh pengembalian dari modal kita, yaitu 12,6 bulan. Dalam artian apa? Teman-teman itu akan bisa balik modal. Nah, ini bahasa gampangnya balik modal itu setelah 12,6 bulan teman-teman jualan. Dengan rata-rata jualan per hari yaitu 25 porsi. Nah, seperti itu teman-teman cara menghitungnya. Ini ketika asumsi kondisi rendah ya, jadi 25 porsi per hari. Tentu ketika kita jualan nasi goreng ya harusnya bisa lebih dari 25 porsi per hari. Nah, karena itu kita pakai asumsi yang selanjutnya, yang ketiga teman-teman. Kita pakai asumsi yang ketiga yaitu sedang. Nah, ketika kita jualan sedang, itu kita anggap saja di sini kurang lebih 31 porsi per hari ya. Oke, ini tinggal di copy saja teman-teman. Oke, kita copy terlebih dahulu aja ini semua. Sorry.
Kita Ctrl-C, kemudian kita Ctrl-V. Nah, kita copy aja. Di sini tadi 31 porsi per hari. Jumlah hari 30, sehingga laba kotor kita per bulan yaitu 5,4 juta. Dengan biaya OPEX ataupun operational expenditure yang sama 3,4 juta per bulan, kita akan memperoleh laba bersih sekitar 2 juta rupiah. Dengan asumsi capeknya 12,150.000 rupiah, sehingga estimasi ROI kita ataupun balik modal kita di 6 bulan pertama. Seperti itu, sehingga ini akan lebih menguntungkan ketika teman-teman bisa berjualan 31 porsi per hari. Tentu balik modalnya akan lebih cepat, yaitu 6 bulan saja. Kalau tadi 12 bulan ataupun 1 tahun, tapi kalau teman-teman bisa memaksimalkan penjualan menjadi 31 porsi per hari, itu teman-teman akan bisa balik modal selama 6 bulan. Oke, kita push lagi nih teman-teman. Karena di sini kita juga harus ingat dalam menentukan ataupun dalam menghitung ROI ini, investor itu akan melihat beberapa kondisi dari penjualan teman-teman. Sini kita asumsikan tinggi ya. Mungkin ketika teman-teman ada event tertentu, teman-teman jualan di situ, ataupun mungkin ada teman-teman bikin sebuah promo-promo, jadi bisa bisa meningkatkan volume penjualan. Nah, di sini kita juga harus hitung bagaimana kalau kondisinya itu rame dan juga penjualannya tinggi, meningkat seperti itu. Oke, kita asumsikan ketika penjualan tinggi yaitu 37 porsi per hari. Saya nggak tahu nih teman-teman yang sudah melakoni bisnis warung nasi goreng, mungkin bisa saja lebih tinggi yang teman-teman jual di sini. Sorry teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan asumsi penjualan 37 porsi per hari, which is kita asumsikan di sini tinggi, itu laba kotor per bulan yang akan teman-teman terima yaitu 6,4 juta. Kemudian ada biaya operasional tadi 3,4 juta, sehingga total laba bersih teman-teman yaitu 3 juta per bulan. Laba bersih ya. Kemudian dengan capek 12.150.000 rupiah, itu estimasi pengembalian modal teman-teman yaitu selama 4 bulan saja. Nah, di sini ketika kondisi tinggi dan juga rame bisa konsisten, teman-teman itu dalam 4 bulan sudah bisa balik modal. Nah, di sini yang harus teman-teman sampaikan juga ke investor tentunya, biar lebih menarik mereka untuk menginvestasikan dananya ke bisnis teman-teman. Oke, kurang lebih sederhana, hanya seperti ini cara menghitung ROI dari suatu bisnis ya teman-teman. Dalam hal ini kita contohkan bisnis bisnis warung nasi goreng seperti itu. Tentu ini bisa teman-teman terapkan juga untuk bisnis teman-teman, sehingga nantinya akan membantu teman-teman dalam mempresentasikan kondisi bisnis teman-teman ataupun prospek bisnis teman-teman kepada para investor yang teman-teman bidik. Nah, oke. Mungkin sekian dulu teman-teman. Silakan teman-teman pelajari dan juga bisa teman-teman buat juga di Excel teman-teman masing-masing. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, dan juga sukses terus untuk teman-teman yang sudah memulai bisnis maupun yang sudah memulai bisnis dan juga memang membutuhkan scale up lebih lanjut. Semoga tambah sukses dan juga semoga segera memperoleh mungkin angel investor sehingga bisa lebih meningkatkan capacity dari bisnis teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.